Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku, jika sudah dikatakan sesuatu itu adalah hukum alam, maka itu artinya sudah tidak bisa diubah, dan karena itu, ya ikuti saja. Misalnya, hukum gravitasi bumi. Kalau jatuh itu, yang pasti ya ke bawah dan bukan ke atas. Kecuali mungkin kita berada di bulan, yang konon kalau lihat di film jatuhnya bisa ke atas dan ke bawah. Nah, jika Anda misalnya menanam bibit jagung, maka pastinya Anda akan menuai jagung, bukan? Demikian juga jika para sahabat menanam bibit gandum, maka juga akan menuai sorghum atau gandum. Itu namanya hukum alam. Jadi mustahil kalau saya menanam bibit jeruk, keluarnya jambu. Nah sahabatku, hukum alam ini sudah memang demikian dan gak bisa diubah, seperti dalam kisah ini. Saya mengingat kembali kisah nyata ini yang dikisahkan oleh salah seorang sahabat saya, seorang pemuda atau seorang mahasiswa yang setiap hari berjalan mondar-mandir di depan sebuah rumah makan cepat saji di kota metropolitan. Ia selalu menunggu sampai tamu di restoran sudah agak sepi. Dengan sifat yang segan dan malu-malu, ia masuk ke dalam restoran tersebut. "Tolong sajikan saya semangkuk nasi putih." Dengan kepala menunduk, pemuda ini berkata kepada pemilik warung makan itu. Sepasang suami istri pemilik rumah makan memperhatikan pemuda ini yang hanya meminta semangkuk nasi putih dan tidak memesan lauk apapun, lalu menghidangkan kepada dia semangkuk penuh nasi putih. Ketika pemuda ini menerima nasi putih dan mau membayar, dia berkata dengan pelan, "Bu, bisa nggak siramkan sedikit kuah sayur di atas nasi saya?" Istri pemilik rumah atau kedai makan itu berkata sambil tersenyum, "Ambil saja yang kau suka, gak perlu bayar." Sebelum habis makan, pemuda ini berpikir, "Wah, sayur gratis." Lalu memesan semangkuk lagi nasi putih. Pemilik warung itu berkata, "Semangkuk gak cukup anak muda. Kali ini saya akan memberikan lebih banyak lagi nasinya." Dengan tersenyum, pemilik warung itu berkata ke pemuda ini, "Maaf Bu, saya nggak makan di sini. Saya akan bawa pulang karena nasi bungkus ini nanti akan saya jadikan bekal makan siang di sekolah." Mendengar perkataan ini, pemilik rumah makan itu berpikir, pemuda ini tentu dari keluarga miskin di luar kota. Demi menuntut ilmu, ia datang ke kota. Ia harus mencari uang sendiri untuk sekolah. Pasti keadaan keuangannya sangat mepet. Berpikir sampai di situ, pemilik rumah makan lalu menaruh sepotong daging dan sebutir telur disembunyikan di bawah nasinya. Kemudian membungkus nasi tersebut. Sepintas memang yang kelihatan hanya seperti sebungkus nasi putih saja. Kemudian Pak Samin, nama pemilik kedai nasi itu, menyerahkan bungkusan itu. Melihat perbuatan suaminya, istri Pak Samin terharu dan mengusap pundak sang suami yang berbisik kepada dia, "Bu, jangan beritahu pemuda itu ya kalau aku memasukkan di bawah nasinya lauk, daging, dan telur. Sebab jika Joko," nama pemuda itu, "melihat kita menaruh lauk di nasinya, dia tentu akan merasa bahwa kita bersedekah kepadanya. Ini menyangkut harga dirinya, pasti ia akan tersinggung, dan lain kali mungkin saja dia tidak akan datang lagi.
Jika dia ke tempat lain dan hanya membeli semangkuk nasi putih, bagaimana mungkin dia punya gizi untuk bersekolah? Bu Samin pun menjawab, "Pak, engkau kok baik banget ya. Sudah menolong orang, masih menjaga harga dirinya." Jawab suaminya, "Jika saya tidak baik, apa engkau mau menjadi istriku?" Sepasang suami istri itu pun kemudian berpelukan dan sangat gembira karena bisa membantu orang lain. Selesai makan, Joko pun mohon diri. "Terima kasih Pak Samin dan Ibu, saya sudah selesai makan dan mohon pamit." Ketika dia mengambil bungkusan nasinya, dia membalikkan badan sambil melihat dengan pandangan mata berterima kasih kepada mereka. Besok singgah lagi ya, engkau harus tetap bersemangat," kata Pak Samin. Dan lambaian tangan Bu Samin. Dalam perkataannya, orang tua yang baik hati itu bermaksud mengundang pemuda ini lagi untuk datang. Sepasang mata pemuda ini berkaca-kaca terharu. Mulai saat itu, setiap sore pemuda ini singgah ke warung makan mereka. Sama seperti biasa, setiap hari hanya memakan semangkuk nasi putih dan membawa pulang sebungkus untuk bekal keesokan harinya. Sudah pasti nasi yang dibawa pulang setiap hari terdapat lauk berbeda yang tersembunyi. Hal ini terjadi setiap hari sampai pemuda ini tamat dan tidak pernah muncul lagi di kedai makan itu. Pada satu hari, ketika suami ini sudah berumur 50 tahun lebih, pemerintah melayangkan sebuah surat bahwa rumah makan mereka harus digusur. Peristiwa ini tentu saja membuat suami istri Samin kehilangan mata pencarian, dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka tidak bisa membayar biaya pendidikan anak-anaknya, baik tempat tinggal atau tempat kos mereka, dan juga biaya untuk kuliah. Sambil melihat kedai makan satu-satunya dibongkar, Pak Samin dan ibu atau istrinya hanya bisa berpelukan dan meratap panik. Pada saat panik, tiba-tiba masuk seorang pemuda gagah dan kelihatan seperti punya posisi yang hebat. Ia memperkenalkan diri pada Pak Samin dan Ibu. "Apa kabar? Saya adalah wakil direktur dari sebuah perusahaan. Saya diperintah oleh direktur kami mengundang ibu bapak untuk membuka kantin di perusahaan kami. Perusahaan kami telah menyediakan semuanya untuk Bapak Ibu, dan kalian hanya perlu membawa tukang masak dan keahlian kalian ke sana. Keuntungannya akan dibagi 2 dengan perusahaan." Pak Samin dengan muka terheran-heran bertanya, "Siapakah direktur di perusahaan Bapak? Mengapa begitu baik terhadap kami? Saya nggak pernah ingat bahwa pernah mengenal seorang yang begitu mulia." Sepasang suami istri itu berkata dengan terheran, "Kalian adalah penolong dan kawan baik direktur kami. Direktur kami ceritanya pada kami paling suka makan telur dan dendeng buatan kalian. Hanya itu yang saya tahu. Yang lain nanti setelah kalian bertemu dapat bertanya lagi kepadanya." Direktur dari perusahaan itu sudah menunggu Pak Samin dan Ibu di depan ruang kerjanya. Pak Samin dan Ibu melihat pemuda itu terheran-heran dan hampir tidak percaya pada penglihatan mereka. Pemuda yang sudah sekitar 20 tahunan tidak muncul di warung mereka. Ya, mahasiswa miskin yang selalu hanya memesan semangkuk nasi putih muncul dan memberi salam serta menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda bahwa ia begitu menghormati Pak Samin dan Ibu. Ia memperkenalkan dirinya dan berkata, "Saya Joko, yang pernah mendapat bantuan yang luar biasa dari Pak Samin dan Ibu. Saya tidak akan pernah mungkin berhasil seperti sekarang ini tanpa bantuan Bapak Ibu yang selalu berbuat baik, menyisipkan lauk pauk pada nasi putih yang saya pesan. Saya berhasil menyelesaikan kuliah saya dengan hasil yang gemilang karena saya termotivasi oleh kebaikan hati Pak Samin dan Ibu. Sebenarnya
Bapak Ibu kan hanya orang yang pas-pasan saja, tapi masih mau membantu orang yang kekurangan. Setelah berbincang-bincang dengan sangat akrab, mengingat kenangan masa lalu yang indah, Pak Samin dan istrinya mohon diri meninggalkan kantor yang megah itu. Joko pun menunjukkan sikap hormatnya dengan berdiri dari kursi direkturnya, dan dengan membungkuk dalam-dalam, Joko berkata kepada mereka, "Bersemangat ya, di kemudian hari perusahaan ini tergantung kepada Pak Samin dan Ibu. Karena mulai besok saya mohon Bapak dan Ibu langsung mau datang saja untuk mengelola kantin perusahaan ini. Semoga Bapak dan Ibu Samin tidak keberatan ya." Mendengar penawaran yang mustahil itu, Pak Samin dan Ibu saling berpelukan dengan rasa haru dan syukur. Kemudian dengan mengulurkan tangan, Pak Samin berkata, "Nak Joko, tanggung jawab ini terlalu besar bagi kami. Tapi jika kami diberi kepercayaan untuk mengelola kantin di sini, kami akan berusaha menjalankannya sebaik mungkin. Semoga Tuhan menolong." Sahabat Tuhan, inilah hukum alam yang tak bisa tidak, pasti akan terjadi. Karena itu, jangan pernah berat hati untuk melakukan kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Setelah istirahat malam ini, jika esok Tuhan masih memberikan kesempatan, bimbinglah kami untuk berani melakukan kebaikan bagi sesama kami. Amin.